Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 511. Wajah serigala liar menjadi dingin. Dia tiba-tiba menarik tinjunya dan berkata dengan dingin, "Wah, jika kamu pikir aku hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu salah, Paman Serigala. Ini ada apa?" Fredkin bertanya dengan ekspresi bingung. "Saya hanya menggunakan 3 poin kekuatan. Hanya hotel kecil ini. Jika saya menggunakan semua kekuatan saya, hotel ini pasti akan runtuh. Bagaimana saya bisa menghancurkan keindahan kecil?" Serigala liar itu menatap Ellie dengan sedih dan menjilat bibirnya, membuat Ellie gemetar karena marah. Fredkin menarik napas lega. Ternyata memang demikian. Jika bahkan seorang master hebat tidak bisa melakukan apapun pada Dev, maka Dev akan terlalu menakutkan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayo keluar dan bertarung. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil Ellie dan melompat turun dari jendela. Setelah mendarat dengan lembut, sosok Dev langsung menghilang ke dalam kegelapan. "Sial, ingin lari." Serigala liar bereaksi, mengutuk dengan marah, dan segera mengejarnya. Paman Serigala, Fredkin, menahan rasa sakit yang parah dan hanya bisa mengikuti sekuat tenaga. Setiap kali dia mengambil langkah, itu membawa rasa sakit yang menusuk hati. Tetapi Fredkin tidak peduli tentang ini. Dia tidak bisa mengikuti serigala liar untuk berpisah. Jika tidak, serigala akan membunuh Dev. Jika dia akan melakukannya, dirinya tidak bisa membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Ellie berada di pelukan Dev, merasakan angin bersiul di telinganya, menutup matanya erat-erat, dan melingkarkan lengannya di leher Dev. Merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dev melompat ke ruang terbuka dan buru-buru menurunkan Ellie. Jika dia memeluknya sebentar lagi, Dev benar-benar takut dia tidak tahan lagi. Seorang pria normal, bagaimana Dev bisa tahan? Serigala liar yang mengejar, kemudian melihat Dev berhenti, dan kemudian tersenyum dingin. "Wah, kamu benar-benar punya nyali. Kupikir kamu akan melarikan diri. Melarikan diri. Kamu masih hidup. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Oke, aku sudah lama tidak bertemu orang yang keras kepala. Hari ini aku pasti akan meyakinkanmu." Serigala liar berulang kali ditantang oleh Dev, dan semangat juang bangkit di sekujur tubuhnya. "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa pukulanmu hanya menggunakan 3 titik kekuatan? Sekarang kosong di sini. Aku akan membiarkanmu meninju lagi. Coba dengan semua kekuatanmu. Tetapi aku dapat memberitahumu bahwa kamu hanya memiliki peluang 1 pukulan. Jika kamu tidak bisa menjatuhkanku dengan 1 pukulan, aku akan memukulmu juga." Dev tersenyum ringan. "Hahaha. Nak, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku memukulmu. Apakah kamu tahu seberapa kuat pukulanku?" Serigala liar tertawa keras, dan kemudian tiba-tiba meninju tanah. Bergemuruh, bumi bergetar untuk sementara waktu.
Dan kemudian sebuah lubang besar dengan diameter hampir 1 meter dan kedalaman lebih dari setengah meter muncul. Serigala liar memandang Dev dengan bangga. Dia percaya bahwa Dev akan terlalu takut untuk menyombongkan diri ketika dia melihat kekuatan pukulannya. Oh ya, aku tidak akan bergerak ketika kamu akan menyerang. Dev hanya meliriknya dengan santai dan berkata dengan tenang. Serigala itu tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi suram. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Dev, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu membiarkan dia meninjumu? Apakah kamu gila? Ellie menatap Dev dengan kaget dan bertanya dengan keras. Jangan khawatir tentang itu. Dev menyuruh Ellie untuk tenang. Alasan mengapa Dev melakukan ini adalah karena dia memiliki keyakinan mutlak. Dia hanya ingin menguji kekuatannya di tingkat 5 bangunan pondasi. Seberapa kuat tubuhnya kamu? Ellie menatap Dev. Tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Paman Serigala, bunuh dia. Dia hanya berpura-pura. Dan pukul dia dengan satu pukulan. Pada saat ini, Fredkin sudah lama datang dan berjalan sepanjang jalan, berdarah sepanjang jalan, dan seluruh celana basah oleh darah. Bab 512. Apakah saya menakutkan? Tidak perlu bagi Fredkin untuk mengatakan bahwa serigala liar tidak akan menahan serangannya lagi. Sekarang, saya melihat serigala liar berteriak keras, dan tinju besar itu terbungkus kabut tipis. Ini adalah kebocoran energi. Tampaknya serigala liar benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Pergi ke neraka. Tinju serigala liar menghantam Dev dengan suara pecah. Ledakan. Setelah ledakan keras, langit penuh debu. Tubuh Dev sedikit bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dan serigala liar hanya merasakan kekuatan anti guncangan yang besar. Dan kemudian seluruh lengannya mati rasa. Dan seluruh tubuhnya itu juga mundur sebanyak 12 langkah. Dan kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Serigala liar terkejut. Dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Dan Fredkin juga bodoh. Dia tidak percaya bahwa serigala liar tidak menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Dev merasakan sakit samar di perutnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan sepertinya tidak terlalu puas dengan tubuhnya. Sekarang giliranku untuk memukul. Dev menatap serigala liar dan berkata perlahan. Serigala liar terkejut, dan tubuhnya perlahan mundur 2 langkah. Dia sudah ingin mundur. Dengan pukulan itu, dia hampir menggunakan semua kekuatannya. Tetapi, itu tidak menyebabkan kerusakan pada Dev, yang membuat serigala liar tiba-tiba ingin kabur. Fredkin juga melihat niat serigala liar, dan segera berkata Paman Serigala, Anda tidak bisa meninggalkan saya sendiri. Fredkin sekarang terluka, dan tidak bisa melarikan diri. Jika serigala liar melarikan diri, maka dia akan mati. Serigala liar memelototi Fredkin dengan ganas. Dia awalnya ingin melarikan diri secara diam-diam. Tetapi, sekarang Fredkin mengatakan untuk membantunya. Fredkin, jangan salahkan Paman Lang. Anak ini terlalu kuat. Jika dia berani membunuhmu, aku pasti akan membawa keluarga Qin kembali untuk membalas dendam. Serigala liar berkata kepada Fredkin, tidak, Paman Serigala, jangan tinggalkan aku.
Fredkin buru-buru berlari menuju serigala liar. Serigala liar tidak peduli, berbalik dan melompat, melarikan diri dengan cepat. Huff, apakah aku membiarkanmu melarikan diri? Sudut mulut Dev berkedut, dan seluruh sosoknya langsung menghilang dalam sekejap, hanya untuk mengejar sosok serigala yang melarikan diri. Apa? Setelah beberapa saat, teriakan datang, diikuti oleh bayangan hitam jatuh dari langit, dan kemudian menabrak tanah. Fredkin melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah serigala liar yang menabrak tanah. Pada saat ini, terdapat 7 lubang di tubuh serigala liar. Dia berdarah hebat dan sudah mati. Fredkin sangat takut, sehingga dia langsung membasahi celananya. Darah yang bercampur dengan urin membuat luka Fredkin semakin menyakitkan. Tapi dia tidak berani berteriak. Chen, Tuan Chen. Fredkin berlutut di depan Dev dan memohon belas kasihan dengan keringat dingin. Tolong biarkan aku pergi. Tolong. Aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu. Fredkin tidak pernah berpikir bahwa Dev, seorang pemuda berusia awal 20-an, memiliki kekuatan yang begitu besar. Jadi sapi dan kuda untukku. Dev memandang Fredkin dengan ekspresi tegas. Apakah kamu layak untuk ini? Fredkin tampak malu, tetapi dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Ellie untuk romansa lama. Selamatkan aku. Tolong, selamatkan aku. Demi cinta kita. Diam. Ellie dengan marah melangkah maju dan kemudian menamparkan wajah Fredkin dengan tamparan di wajah. Cinta lama. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong, bantu aku. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Titik. Fredkin menamparkan dirinya sendiri dengan putus asa. Ellie menatap Fredkin dengan mata marah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana kalau kamu melakukannya sendiri? Dev memandang Ellie dan berkata, baik. Ellie menamparkan kepala Fredkin dengan telapak tangan. Tunggu. Jangan. Fredkin masih ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Ellie menamparkan kepalanya, langsung menghancurkan kepala Fredkin. Bagaimanapun, Ellie adalah seorang petarung, dan dia juga mempunyai kekuatan. Darah berceceran di seluruh tubuh Ellie. Melihat penampilan pembunuh Ellie, Dev tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak berpikir bahwa seorang Ellie akan begitu kejam. Itu cukup menakutkan. Apakah aku menakutkan? Ellie memandang Dev, menatapnya dan bertanya dengan aneh. Bab 513. Itu tidak menakutkan. Dev buru-buru menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Ellie berbalik dan pergi. Bahkan tidak melihat mayat Fredkin. Dia tidak lagi memiliki orang ini di dalam hatinya. Tapi Ellie baru saja mengambil 2 langkah, ketika tiba-tiba dia menginjak spray, dan kemudian tersandung dan hampir jatuh. Untungnya, keterampilan Ellie masih gesit, dan dia berdiri kokoh setelah jungkir balik. Tapi kali ini, spray jatuh. Saat ini, Ellie hanya mengenakan pakaian dalam, dan diekspos di depan Dev. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Ellie, membuat kulit putih Ellie terlihat lebih jelas. Sosok anggun itu seperti peri dari surga dan bumi. Dan Dev tertegun hanya dengan satu pandangan. Ellie juga merasakan perbedaannya, dan tiba-tiba menatap Dev, dan kemudian tersipu. Tutup matamu. Kamu bajingan. Ellie buru-buru membungkus spray di sekitar tubuhnya. Belum lagi betapa memalukannya itu. Dev juga buru-buru berbalik. Aku tidak bermaksud melihatmu. Kamu menginjak spray itu sendiri. Itu tidak
Ada hubungannya denganku. Titik. Masih mengelak. Ellie memelototi Dev. Ku beritahu. Setelah kembali, kamu tidak boleh memberi tahu siapapun. Tidak katakan. Tidak akan. Katakan. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. Setelah Dev mengikuti Ellie kembali, Yuki selalu khawatir. Berjalan di sekitar ruangan, dengan cemas menunggu pesan. Melihat Ellie dan Dev kembali. Dan Ellie masih terbungkus spray. Tampak malu. Setelah melihat Yuki, Ellie berlari kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Yuki bertanya dengan prihatin. Tidak masalah. Dev menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan Ellie? Apakah ada yang salah dengan Ellie? Yuki terus bertanya. Aku juga tidak tahu. Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Dev mengangkat bahu. Yuki hanya bisa masuk ke kamar dan bertanya langsung kepada Ellie. Begitu dia masuk ke kamar, dia melihat Ellie berganti pakaian dan berdiri di jendela, memandang keluar jendela. Ada aliran air di kamar mandi. Ellie tidak menoleh ke belakang ketika dia mendengar seseorang masuk. Dia tahu bahwa Yuki yang masuk. Pada saat ini, Ellie sedikit takut melihat Yuki di dalam hatinya. Karena ketika dia berada di pelukan Dev, dia sebenarnya memiliki perasaan yang dalam terhadap Dev. Dia tergoda. Jika Dev menginginkannya saat itu, dia percaya bahwa dia tidak akan menolak. Ini adalah suami dari teman baiknya. Bagaimana dia bisa punya ide seperti itu? Yuki memandang Ellie seperti itu. Dan wajahnya tiba-tiba merasa tertekan. Dia berpikir bahwa Ellie telah dinodai oleh Fredkin. Jadi dia menjadi takut untuk melihat Ellie. Besti. Tidak masalah. Kamu hanya akan mandi air panas dan tidur nyenyak. Semuanya sudah berakhir. Sekarang, ada banyak gadis di masyarakat ini yang tidak perawan. Anda tidak harus perlu terlalu peduli jika Anda tidak perawan sekarang. Dengan kecantikan dan kekuatanmu, kamu masih bisa menemukan pria yang baik. Yuki menghibur Ellie dengan suara rendah. Jangan bertindak bodoh dan jangan pikirkan itu. Apa katamu? Ellie tidak bisa mendengarkan lagi. Melihat kembali ke Yuki dan berkata, Fredkin tidak sempat melakukan apapun padaku. Dia hanya menanggalkan pakaianku. Dan sebelum dia menjamahku, Dev tiba. Oh, itu bagus. Yuki menghela nafas lega ketika mendengar itu. Jika Ellie tidak ternoda, maka semuanya akan baik-baik saja. Tunggu sebentar. Yuki terkejut sejenak. Kamu bilang kamu ditelanjangi. Apakah Dev melihatmu telanjang? Ellie tersipu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan membicarakannya. Jadi dia buru-buru menjelaskan. Tidak. Saya masih mengenakan pakaian dalam saat itu. Oh, Yuki mengangguk dan tersenyum. Jika Dev melihatmu, aku akan membiarkan dia bertanggung jawab untukmu. Dan kemudian kita berdua akan melayaninya bersama. Bab 514. Omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak perlu dia bertanggung jawab. Ellie berkata dengan wajah memerah. Hahaha. Aku hanya menggodamu. Jika kita berdua melayaninya bersama, itu tidak akan indah. Yuki tertawa. Yuki, kamu bercanda denganku. Lihat apakah aku tidak membersihkanmu. Ellie bergegas menuju Yuki. Segera, suara lelucon dan tawa Ellie dan Yuki datang dari ruangan. Dev di ruang tamu, mendengarkan keributan di kamar. Tidak mengerti, wanita itu terlalu pelin-pelan. Setelah menggelengkan kepalanya, Dev kembali ke
kamar untuk tidur. Keesokan harinya, Dev mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri, membantu Yansen menerobos ranah master, yang membuat Yansen berterima kasih kepada Dev, dan bahkan lebih setia. Karena membunuh Fredkin, Dev takut akan pembalasan keluarga Qin. Jadi dia menunda pergi ke lembah Suanyu, tetapi tinggal di ibu kota provinsi selama beberapa hari. Hari-hari ini, dia telah membimbing Yansen dan Fata untuk berlatih ribuan kilometer jauhnya di Kyoto. Tubuh Fredkin terbaring di lobi rumah Qin. Karena kepalanya diledakkan, dia membuat kepala palsu dan meletakkannya di sana. Apakah kalian berdua yakin bahwa Fredkin dan Wolf Lang dibunuh oleh Dev itu? Apakah ada orang lain yang membantu? Paman ketiga Fredkin, Simpson Qin, bertanya kepada dua master dari keluarga Qin. Kedua orang ini mengikuti Fredkin ke Jiangbei. Mereka terluka parah oleh Zaheri Bai pada saat itu, dan mereka tinggal di hotel untuk merawat diri mereka sendiri. Kemudian, melihat bahwa Fredkin dan Wolf tidak kembali sepanjang malam, keduanya pergi mencari dan menemukan mayat Fredkin dan Wolf di ruang terbuka. Jadi keduanya membawa tubuh Fredkin kembali. Tuan ketiga, kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kami tidak ada di sana pada saat itu. Salah satu master keluarga Qin berkata, meskipun kami tidak melihat Dev membunuh tuan muda tertua dengan mata kepala sendiri. Ketika tuan muda tertua pergi mengejar Dev, kami ada di sana, dan serigala liar ada di sana, tapi kami tidak punya kekuatan untuk mengejar mereka. Master keluarga Qin lainnya berkata dengan tubuh gemetar. Wajah Simpson sangat suram. Sekarang kakak laki tertuanya mengasingkan diri dan menyerahkan urusan keluarga kepadanya. Tetapi, hal semacam ini terjadi. Dia tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada kakak laki-laki tertuanya. Kalian berdua tidak berguna. Jika itu masalahnya, pergilah dengan keponakanku. Setelah Simpson selesai berbicara, dia melambaikan tangannya tiba-tiba, dan dua master keluarga Qin terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, tak bernafas. Melihat ini, pengurus rumah tangga keluarga Qin segera melambaikan tangannya, dan seseorang membawa kedua mayat itu keluar. Dev, aku akan mencabik-cabikmu untuk membalaskan dendam keponakanku. Simpson berteriak keras, dan seluruh keluarga Qin dipenuhi dengan aura pembunuh yang haus darah. Tuan ketiga, mari kita bahas masalah ini dari perspektif jangka panjang. Saya tidak berpikir anak laki berbulu ini memiliki kemampuan dan keberanian yang begitu besar untuk membunuh tuan muda tertua. Saya curiga beberapa dari mereka sengaja menargetkan keluarga Qin. Serigala liar adalah kekuatan seorang Grandmaster yang hebat. Bagaimana mungkin seorang anak berbulu di usia 20-an bisa membunuhnya? Pengurus rumah tangga berjalan ke sisi Simpson dan dengan hati-hati membujuknya. Apa maksudmu? Simpson mengerutkan kening. Tuan ketiga, pikirkanlah bahwa Zaheri Bai benar-benar bertarung dengan tuan muda tertua untuk Dev ini pada waktu itu. Jadi pasti ada sesuatu yang rumit tentang keluarga Bai yang melindungi Dev ini, dan orang yang membunuh tuan muda tertua, dan serigala itu belum tentu Dev. Mungkin ada orang-orang dari keluarga Bai. Anda harus tahu bahwa ada banyak master hebat dari keluarga Bai. Kepala pelayan menganalisis keluarga Bai. Simpson menyipitkan matanya sedikit,
dan matanya berkedip dingin. Selama bertahun-tahun, kami dan keluarga Bai tidak pernah melanggar air sumur. Bahkan jika gadis dari keluarga Bai dan Fredkin membatalkan pernikahan mereka, keluarga Qin saya tidak mengatakan apa-apa. Mereka membuat keluarga Qin saya begitu diganggu. Tuan ketiga, saya pikir masalah ini harus menunggu Tuan dari pengasihan diri. Baru kemudian setelah Tuan muda tertua dimakamkan. Setelah diskusi jangka panjang, jika itu benar-benar melibatkan keluarga Bai, itu tidak akan mudah. Pengurus rumah tangga terus membujuk Simpson. Simpson mengangguk ya. Jika itu benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Bai, bahkan jika kita akan bertarung sampai mati, kita harus membalas dendam untuk Fred. Bab 515. Ibu kota Provinsi Jiangbei. Dev tinggal selama 6 atau 7 hari tanpa melihat keluarga Qin datang untuk membalas dendam, yang membuatnya sedikit kesal, dan dia tidak bisa menunggu. Dengan pasif, awalnya, dia berencana untuk mengajak Zaheri Bai, membawanya ke lembah Suanyu untuk berputar-putar. Tapi sekarang ditunda, karena urusan Fredkin. Pada hari ini, Dev sedang menginstruksikan Yansen dan Fata untuk berlatih. Dan seorang penjaga berlari masuk. Tuan Chen, Master Li dari Majelis Pelindung Hukum, meminta untuk bertemu dengan Anda. Penjaga itu berkata kepada Dev, Hans Li, apa yang dia cari dariku? Dev tercengang, karena dia menolak undangan Hans Li untuk bergabung dengan Majelis Pelindung Hukum terakhir kali. Hans Li tidak pernah mencarinya. Biarkan dia menemuiku di ruang tamu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia memandang Yansen dan Fata dan berkata, kalian berdua harus berlatih melawan satu sama lain. Jangan takut terluka. Kekuatan sebenarnya datang dari pertempuran yang sebenarnya. Mengerti? Yansen dan Fata mengangguk. Ketika Dev kembali ke ruang tamu, Hans Li sedang duduk di sofa menunggu. Dev melihat Dev kembali. Hans Li buru-buru bangkit. Tuan Chen, maaf saya mengambil waktu Anda untuk bertemu. Tuan Li, tidak masalah. Ada apa? Dev tersenyum ringan. Ada pria besar yang ingin bertemu Tuan Chen. Dia ada di kedai teh West Street. Saya harap Tuan Chen akan menghargai wajahnya. Hans Li berkata dengan sopan. Dev tertegun sejenak. Orang yang bisa membuat Hans Li mengundangnya harus memiliki banyak kekuatan. Dan Hans Li ini berbicara tentang seorang pria besar. Dan sepertinya dia juga berada di pejabat. Seperti Hans Li, Dev tidak terlalu suka berurusan dengan mereka. Dan dia tidak akan bergabung dengan mereka. Karena terlalu banyak pengekangan yang akan membatasi banyak kebebasan Dev. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Saya punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Saya tidak bisa menundanya. Dev dengan sopan menghindar. Kapan Tuan Chen punya waktu? Hans Li bertanya dengan enggan. Aku tidak punya waktu. Dalam beberapa hari ke depan. Dev berkata, Anda tidak punya waktu. Selama beberapa hari ke depan. Hans Li segera mengerti bahwa Dev hanya mencari alasan untuk tidak pergi untuk bertemu Tuan Chen. Ini pria besar. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menutupi langit dengan satu tangan. Hans Li memperparah nada suaranya. Dev tersenyum ringan. Maaf, orang yang hebat. Saya tidak punya waktu. Jika Tuan Li tidak ada yang ingin dikatakan, saya harus melanjutkan kesibukan saya. Tuan Chen, ini orang besar dari Kyoto. Anda harus berpikir jernih.
Hans Lee mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sedikit tidak enak dilihat. Jika Dev tidak memberikan dirinya wajah, tidak masalah. Ini adalah pria besar dari Kyoto, dan tidak ada yang mampu memprovokasi keberadaannya. Dev bahkan tidak memberikan wajah, memaksa keluar. Dev juga membuang senyumnya dan berteriak. Langsung, Hans Lee benar-benar mengancamnya. Yang paling tidak disukai, Dev adalah ancaman. Bahkan jika itu adalah pria besar dari Kyoto. Apa yang bisa dia lakukan? Jika Dev tidak ingin melihatnya, dia akan menghilang. Kamu, wajah Hans Lee memerah. Dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan pergi. Di West Street Tea House, seorang pria parubaya dengan wajah Cina sedang menyeruput teh dengan hati-hati. Di belakangnya berdiri seorang pemuda dengan tubuh lurus dan rambut pendek. Dia terlihat sangat mampu. Lee kecil, berapa umurmu? Tahun ini, pria parubaya itu berkata. Tiba-tiba, kembali ke tuan. Aku berumur 25 tahun ini. Pria muda itu berkata, dengan keras tanpa melihat ke samping. Yah, kira-kira seumuran dengannya. Mereka sama-sama muda dan menjanjikan. Lebih baik muda. Sedikit kecemburuan melintas di mata pria paruh baya dengan wajah karakter Cina. Pada saat ini, Hans Lee mendorong pintu dan masuk dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Ketika pria parubaya melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut di mana orang itu. Tuan Zhao, Dev tidak bisa datang karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi dia tidak datang sama sekali. Hans Lee menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.